Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram Intermezzo. Hari ini edisi spesial Halloween. Seperti janji sebelumnya, gue akan menceritakan kisah nyata dari keluarga temen gue yang pernah gue sampaikan sebelumnya di film The Medium. Adapun nama-nama karakter semuanya akan disamarkan demi menjaga privasi. Apapun dan bagaimanapun kejadian ceritanya, ini hanya sekedar untuk tahu dengan tujuan menghibur. Jadi tidak untuk dijadikan contoh apalagi menanggapi dengan sikap menghakimi ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ceritanya. Berawal dari kakek dari Andi yang kebetulan beragama Konghucu yang mendirikan sebuah tempat untuk sembayangan di rumahnya. Jadi mungkin itu seperti kelenteng pribadi yang berdiri di pekarangan rumahnya. Suatu hari, si kakek pindah rumah dan kelenteng kecilnya ini tidak ada yang mengurus apalagi yang bersembayang di sana. Gambaran rumahnya itu kurang lebih seperti ini. Rumah di posisi ini dan kelentengnya berada di samping di sini nih. Tak berapa lama istrinya si kakek yang berarti neneknya si Andi ini hamil anak ketiga. Paginya melahirkan bayi itu dalam keadaan sehat, sorenya bayi tersebut meninggal. Katanya sebelum itu ada kenalannya yang datang berkunjung dan menggendong juga mencium anaknya. Kalau di era modern begini, kemungkinan kenalannya itu membawa semacam virus yang akhirnya menjangkit bayi tersebut. Tapi zaman dahulu kala, orang masih belum secanggih ini dan masih mengaitkan dengan hal-hal mistis yang sebenarnya kebenarannya sendiri juga masih diragukan. Jadi dulu katanya kenalannya itu diduga mempunyai ilmu semacam kuyang yang mengincar bayi. Kepercayaan itu diyakini di mana kepala sang bayi juga seperti ada bolong gitu. Nah, sudah itu suatu hari ada kayak orang pintar yang menghampiri si kakek dan berkata, kelenteng kecilnya itu harus dipindahkan dan gak boleh dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kakek pun saat itu merasa ada benarnya dan akhirnya melakukan ritual pemindahan ke rumah barunya. Tak lama setelah itu cerita baru dimulai. Sang nenek sering bermimpi tentang sesuatu yang akan terjadi. Mulai dari akan kedatangan tamu sampai dengan menemukan uang yang tercecer di halaman rumahnya secara misterius. Karena omongan nenek yang manjur seakan punya indera keenam lewat mimpi, lama-lama dia menjadi terkenal dari mulut ke mulut. Banyak orang yang berkunjung dari yang ingin berobat sampai dengan urusan-urusan lainnya. Nenek memberikan solusi atau wajengan itu dengan cara nyungsung. Nyungsung itu seperti manusia yang dirasuki dewa atau dewi, kemudian mereka akan berkomunikasi lewat medium untuk membantu orang. Dewa-dewi itu entah tergolong baik atau buruk, cuma katanya, sewaktu nyungsung itu ada adegan minum darah ayam segala tetapi pada akhirnya cukup bisa membantu menurut orang-orang. Semua kegiatan itu akan dilakukan di kelenteng pribadinya ini. Lama-lama badan si nenek juga sudah seperti ditempelin, tidak hanya dari dewa-dewi dari kelentengnya, tapi juga dari luar. Bukan hanya berurusan dengan dewa-dewi, banyak juga yang kayak mau adu ilmu. Jadi banyak juga yang mau nyobain lah istilahnya. Kayak gue pengen tahu seberapa sakti sih ilmu lo ketimbang gue. Seperti gitulah kira-kira. Katanya sempat berapa kali ada monyet jejadian berbulu putih dan berekor panjang yang mondar-mandir di luar rumah, tapi nggak berani sampai lompat ke dalam rumah. Ada juga kecoa yang tiba-tiba memenuhi bak mandi sampai penuh. Pernah suatu hari kelenteng kecil itu terbakar dan anehnya menyisakan sebagian tempat kecil dengan patung dewa yang masih utuh, dalam arti tidak terlalap api sama sekali. Waktu berlalu dan nenek sudah semakin tua. Menyadari itu, semua yang nempel atau ikut dengannya dikirim pulang ke asalnya dan hanya satu yang masih ikut yaitu yang dari kelenteng pribadinya sampai dia meninggal. Nenek ini mempunyai 14 orang anak, 2 keguguran dan 1-nya meninggal. Sisanya 11 ini, 2 tidak menikah dan 9-nya menikah. Dari masing-masing pernikahan anak-anaknya entah itu ada hubungan atau tidak, tapi 1 di antaranya cucunya entah mati muda, keguguran atau salah satunya tidak bisa melanjutkan keturunan. Nah, setelah nenek meninggal, giliran mamanya Andi ini yang mulai mimpi tentang sesuatu yang lebih mengarah ke spiritual. Jadi kebetulan di keluarga Andi ini orang tuanya berbeda keyakinan. Tadinya mamanya ingin ikut kepercayaan papanya, tapi dia bermimpi ada dewa yang melarang keras dia untuk pindah agama. Karena itulah mamanya mengurungkan niat dan sering sekali bermimpi yang katanya umurnya nggak panjang. Di mimpinya itu dia seperti di tempat gelap dan disorot lampu tembak. Badannya melayang ke atas seperti sudah waktunya. Saat itu mamanya meminta waktu karena anak-anaknya masih kecil semua.
Permintaan itu sepertinya dikabulkan dan badannya dihempaskan lagi ke bawah. Setelah itu dalam mimpinya dia melihat seorang kenalannya yang diangkat dan benar saja besoknya berita duka sampai ke telinga bahwa kenalannya itu meninggal dunia. Pernah juga mamanya merasa rohnya seperti ditarik tapi masuk lagi ke badan. Kalau menurut orang-orang yang bisa lihat, mamanya Andi ini seperti dipilih dan harus melanjutkan sungsungan dari neneknya dulu, tapi mamanya Andi tidak bersedia. Cerita sewaktu Andi masih kecil dulu, mereka masih ngontrak di sebuah rumah yang konon katanya daerah itu bekas kuburan seorang pemimpin upacara keagamaan. Sewaktu tinggal di sana, tak jarang terdengar suara langkah kaki di depan kamar, bayangan hitam, sering juga dengar suara-suara keramaian seperti orang yang sedang melakukan upacara kematian. Pernah sekali sewaktu mereka berlibur, seorang pria dibayar untuk menjaga rumah. Baru juga sehari jaga, si Pak penjaga ini mendengar ada suara aneh di dalam, lalu dia mengintip dari lubang pintu yang katanya melihat ada sesosok berpakaian putih yang sedang merokok. Ini sudah pasti aneh di mana semua penghuni rumah sedang tidak ada di rumah. Besoknya setelah dicek lagi, putung bekas rokok itu ada tapi tidak ada tanda-tanda rumah itu dibobol atau kemasukan maling. Selama tinggal di rumah itu tidak hanya hal-hal mistis yang sedikit mengganggu, tapi mamanya juga sering bermimpi tentang nomor lotre dan sering banget menang. Anehnya jika mimpi itu dibocorkan ke orang, maka nomor itu tidak akan muncul. Jadi seakan rezeki memilih tuannya sendiri. Gak berapa lama kondisi ekonomi sudah sangat membaik di mana bisnis orang tua semakin berkembang yang akhirnya keluarga Andi memilih membangun rumah baru. Sewaktu mau pindah ini gangguan super banyak dari pintu-pintu yang terbanting sendiri, penampakan bayangan sampai suara langkah kaki itu semakin jelas dan sering. Katanya sih itu sebagai bentuk ketidaksukaan sang penghuni rumah tak kasat mata tersebut. Singkat cerita pindahlah mereka semua ke rumah besar tingkat 2 yang mewah di zamannya. Awalnya semua baik-baik saja sampai sebuah masalah terjadi lagi. Jadi Andi ini 4 bersaudara. Ceritanya adiknya yang bernama Agus akan menikahi pacarnya yang kita sebut namanya Okta. Okta ini berasal dari kota lain dan dari keluarga yang cukup berada. Awalnya semua baik-baik saja sampai suatu hari ibu dari Okta ini meminta Agus untuk menemuinya secara pribadi sebelum melangsungkan pernikahan. Niatnya ternyata Agus disuruh menandatangani surat pernyataan pemisahan harta dan beberapa pasal yang akan memberatkan dia jika suatu hari terjadi perceraian. Gak main-main, di sana hadir pengacara dan notaris sebagai saksi. Pada zaman itu hal seperti ini belum begitu lumrah, ditambah Agus ini sebenarnya tidak punya apa-apa istilahnya. Semua harta kepunyaan orang tua, jadi dia berkata harus merundingkan hal ini dengan orang tuanya terlebih dahulu. Hal itu ditolak dan singkat cerita terjadilah keributan di sana sampai akhirnya pernikahan pun dibatalkan. Nah, nggak taunya karena udah cinta mati, si Okta malah kabur dari rumah dan pergi ke rumah Agus. Intinya si Okta diterima di rumah itu dan belum happy ending nih. Maknya si Okta lapor ke polisi anaknya dibawa lari sama si Agus. Setelah itu datanglah si polisi dengan orang tuanya ke rumah Agus. Orang tua Okta juga termasuk keras kepala dan ayahnya sempat melemparkan pisau untuk menyuruh Okta mengakhiri hidup saja karena dinilai tidak berguna menjadi anak. Saat itu Okta hanya bisa menangis dan memohon ampun dengan orang tuanya. Karena si Okta ini usianya sudah bukan bocah lagi, kasus ini sendiri tidak bisa dikatakan dibawa lari orang dan kebetulan polisi yang menangani kasus juga adalah kenalan papanya Agus. Tidak mempan dengan hal itu, di lain waktu keluarganya Agus ini dilaporkan lagi yang katanya usaha tapi nggak bayar pajak. Sedangkan yang lapor sebenarnya juga nggak bayar pajak. Jadi intinya gimana caranya supaya ngenain keluarga si Agus. Awalnya keluarga Agus mau lapor balik, cuma mamanya mikirin dampak ke anak-anaknya nanti, jadinya dia yang memilih mengalah. Tapi ternyata itu semua belum apa-apa. Di hari berikutnya, di koran tertulis berita tentang pemutusan hubungan anak dan orang tua antara Okta dan orang tuanya. Saat itu Okta yang membaca koran itu hanya bisa menangis. Setelah itu singkat cerita, Agus dan Okta ini akhirnya dinikahkan secara diam-diam walaupun tanpa restu orang tua Okta. Nah, cerita sesungguhnya dimulai di sini. Di rumah orang tua Agus, Okta melihat bayangan yang besar berdiri di dapur, juga sering mimpi yang serem-serem.
Tidak hanya Okta, ibu mertuanya juga mengalami mimpi yang sama, sedangkan papanya pernah melihat mata berwarna merah yang kayak sedang ngintip dari celah ventilasi. Setelah itu barulah Okta mengaku orang tuanya ada make yang begituan, entah untuk melancarkan usaha atau apalah gitu. Belum lagi anjing piaraan di rumah suka melolong, apalagi kalau dengerin lagu gerobak es krim yang lewat. Anehnya satu kompleks yang melolong didengerin lagu itu hanya anjing rumah. Anjing tetangga pada mingkem semua. Kalau kata orang yang bisa lihat, setiap lagu itu diputar, hantu-hantu di rumah keluar dan menari. Dari pengakuan Okta, Ibu Agus akhirnya menanyakan hal ini sama orang pintar dan hasilnya, orang pintar itu berkata rumah mereka banyak dikirimin gitu. Setelah itu ibunya Agus ini dikenalkan seorang dukun sakti dari sebuah daerah untuk membersihkan rumah. Orang pintar ini sendiri katanya adalah murid dari orang sakti di sebuah daerah. Dari orang pintar ini mereka dikasih sesuatu seperti kulit binatang. Bentuknya kecil dan hanya selembar, tapi anehnya bisa bergerak-gerak yang katanya sebagai penangkal. Karena dari pihak keluarga nggak begitu sreg dengan adanya hal-hal mistis yang harus dipegang, mereka beralih ke orang pintar lainnya. Maunya tuh dibersihin aja lah ini rumah tanpa harus menyimpan apa gitu loh maksudnya. Singkat cerita, orang pintar ini lalu diundang ke rumah. Nah, percaya nggak percaya di rumah nemu nih sesuatu yang dibungkus kecil-kecil di tempat yang sangat susah dijangkau seperti di dalam celah-celah AC, pojokan karpet mobil, dalam pintu, dan tempat-tempat yang tidak akan nyangka deh pokoknya. Terus nemu lagi kayak boneka voodoo yang dibungkus kain putih dengan tulisan nama papanya si Agus. Lalu nggak tahu ada kaitannya atau tidak, tetangga pas depan rumah yang kebetulan namanya sama dengan papanya Agus ini tiba-tiba meninggal, yang dimana sebelumnya dia baik-baik saja. Ada juga jenglot yang katanya sebagai pengawas yang memastikan barang-barang kotor itu bekerja. Kalau menurut temen gue ada foto yang dulunya mata jenglot ini berwarna merah terang, kayak lampu gitu, tapi sayangnya foto itu sudah nggak tahu kemana. Lalu si Agus ini dimandikan oleh orang pintar dan keluar duri-duri di kepalanya. Satu set make up Okta yang dulunya pemberian ibunya juga dibungkus dan tiba-tiba bisa keluar asap. Sejauh ini orang pintar itu cukup bisa diandalkan, tapi lama-lama entah benar atau enggak, dia berkata ada sebuah pedang yang ditanam di taman. Jadi kalau memang mau menggunakan jasanya, biayanya disebutkan puluhan juta. Dari sanalah keluarga mulai ragu dan memutuskan untuk tidak memakai jasanya lagi. Terus tak lama setelah itu mamanya si Agus ini menderita penyakit kanker. Jadi selain dia menghadapi urusan black magic, dia juga bolak-balik berobat di rumah sakit. Sebenarnya ada salah penanganan juga di mana kanker itu cepat sekali menyebar dari stadium awal yang loncat ke stadium berikutnya. Saat-saat seperti ini lagi-lagi orang yang bisa lihat mengatakan mamanya ini bisa terbantu dan sembuh jika dia mau melanjutkan sungsungan neneknya. Momen-momen seperti ini mereka kenal lagi dengan seorang yang bernama Rudy yang katanya sudah banyak nolongin orang dengan masalah seperti itu. Sedikit cerita tentang Rudy, jadi dia ini masih teman dari istri Andi. Dari penglihatannya, memang benar mamanya tidak hanya sakit secara ilmiah, tapi juga memang ada pengaruh-pengaruh hal-hal yang tak kasat mata. Sekarang mereka lebih mencoba treatment dengan doa dan meminta kesembuhan dari Yang Maha Kuasa. Selama mamanya dirawat di rumah sakit, Rudy mengingatkan agar mamanya jangan sampai bertemu dengan orang-orang yang baru saja dari pemakaman. Karena menurut dia, orang sakit sangat pantang dengan orang-orang yang berziarah ke pemakaman atau sesuatu yang berbau dengan kematian. Sayangnya hal ini cuma keluarga inti yang tahu dan tidak dipublikasikan ke keluarga lainnya. Suatu hari mamanya kerasukan. Dia menjadi seperti orang lain yang marah, teriak, dan tertawa. Dalam kepanikan itu, Andi menelpon Rudy, dan dengan segera Rudy tahu bahwa ada orang yang habis dari pemakaman yang menjenguknya. Usut punya usut, ternyata tantenya sendiri menjenguk dengan membawa bunga yang tumbuh dari kuburan neneknya. Maksud hati meminta bantuan roh sang nenek untuk melindungi dan menyembuhkan adiknya, tapi malah memperparah kondisi. Melihat kondisi seperti itu, sebenarnya keluarga agak bingung harus berbuat apa, dan akhirnya mencari orang pintar lainnya yang satu kota, karena Rudy sendiri berada di kota lain. Selama ini mereka menghubunginya hanya lewat media video call. Hal ini tanpa sepengetahuan Rudy, dan dari orang pintar lainnya juga pasti punya treatment dan cara tersendiri ya kan?
Tak berapa lama setelah itu, Rudy menelpon dan tahu bahwa keluarga Andi meminta bantuan orang lain karena menurutnya sang penjaga dalam tanda kutip ini semacam saling menyerang. Jadi kayak perang antara dua kubu sekarang. Karena dibilangin gitu, mereka akhirnya stop nanya-nanya ke orang pintar lainnya dan memilih Rudy di mana dia dinilai lebih mengarah ke hal-hal positif yang mengandalkan doa, walaupun ada juga pengawal-pengawal tak kasat matanya. Hari-hari berikutnya, mamanya sudah mulai berhalusinasi melihat taman, kerabat-kerabat yang sudah meninggal, bahkan kedatangan seorang tokoh agama, juga terdengar lagu-lagu rohani. Taunya karena setiap melihat itu, mamanya ngomong, ada ini, ada itu, gitu. Suatu hari, Andi yang mendapat giliran menjaga mamanya menyaksikan hal aneh, di mana jari tengah kaki mamanya bisa bergerak sendiri, padahal mamanya sedang tidur. Setelah itu mangkok bekas makanan juga bergoyang gak kalah sama di film-film horor. Kalau menurut penerawangan Rudy, ada roh anak kecil yang mijitin kaki mamanya. Kalau soal mangkok yang bergerak, itu ada roh-roh liar yang memang kerjanya makan sampah manusia. Makanya disarankan jika makanan yang gak dimakan harus ditutup kalau gak dibuang. Kondisi si mama semakin drop dan Rudy berkata, jika mamanya bisa melewati malam ini, maka dia akan aman, tapi kalau enggak berarti lewat. Nah, malamnya mamanya sempat bilang mau pamit sama Andi. Saat itu Andi belum rela dan berkata nggak boleh. Tapi kondisi semakin parah dan akhirnya semua merelakan si mama dan mengikhlaskan kepergiannya. Andi berbisik di telinga mamanya kalau memang sudah mau jalan, mereka semua mengikhlaskan. Mendengar itu, pupil mata si mama seakan pecah dan melebur jadi tampak matanya hitam semua, nggak ada bagian putihnya. Saat itu juga mamanya meninggal. Malamnya di hari kematian mamanya itu, anjing rumah melolong lama dan 3 hari setelahnya anjing-anjing kesayangan mamanya itu pun mati tanpa sebab. Setelah itu Rudy menyarankan kalau bisa mereka semua pindah rumah karena menurutnya rumah itu sudah kayak sarang makhluk tak kasat mata. Usaha macet, yang tinggal juga sering sakit-sakitan dan gak akur. Pernah suatu hari di mana istri Andi sedang hamil tua, Andi mencium bau amis yang sangat tajam kayak darah yang nempel di hidung pas tengah malam. Menurut Rudy, malam itu kamarnya memang didatangi makhluk kotor. Rudy hanya berpesan perbanyak doa aja dan gak usah keluar kamar kalau udah tengah malam. Semua orang yang punya sixth sense mengatakan hal yang sama, di mana rumah itu sudah kayak sarang mereka. Bayangan hitam sampai suara kursi meja diseret-seret seakan sudah menjadi hal yang biasa di rumah itu. Belum lagi bel rumah yang sering berbunyi di tengah malam sedangkan tidak ada siapa-siapa. Beberapa tahun kemudian, giliran papanya yang meninggal. Sewaktu beres-beres rumah itu, lagi-lagi mereka menemukan sebuah dompet kecil yang biasanya bonus kalau kita beli emas itu pada tahu kan ya. Itu posisinya ada di atas pintu kamar yang isinya tanah kuburan. Tanah kuburan ini dipercaya khasiatnya untuk menghambat usaha dan rezeki. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu persis siapa yang menaruh barang terkutuk itu. Sebenarnya Rudy tahu tapi dia menolak mengatakan untuk menghindari dendam yang tidak berkesudahan. Rumah akhirnya dijual dan 3 tahun setelahnya, ibu dari Okta dikabarkan meninggal dan besoknya disusul oleh papanya yang juga meninggal. Jadi pada akhirnya semua akan meninggal hanya menunggu giliran saja. Kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kenangan yang akan selalu diingat orang entah itu baik atau buruk. Jadilah pribadi yang rendah hati dan jangan berpikir kita ini lebih baik dari orang lain. Dari debu kita berasal dan akan kembali menjadi debu. Nah, seperti itu saja kisahnya. Terima kasih sudah menyaksikan sepotong kisah yang diambil dari kisah nyata ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!